Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2022. Seperti biasanya, untuk analisa saham mingguan, saya akan bahas satu video sekitar 6 saham ya. Ada beberapa video dan playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk video yang lainnya, untuk saham-saham yang lainnya. Jadi untuk pembahasan kali ini, saya akan bahas mengenai konstruksi BUMN dan beberapa saham properti ya. Saya mulai langsung dengan ADHI ya, Adikarya Persero. Jadi untuk Adikarya Persero ini untuk support resistennya untuk weekly-nya sudah pernah saya gambarkan, yaitu 660 dan 785. Jadi sudah saya sebutkan juga ya, breakout ke atas 785 boleh buy, target beras berikutnya di 950. Itu untuk ADI ya. Jadi bahwasannya untuk konstruksi BUMN ini apakah masih ada peluang Pak Sunar minggu ini untuk naik? Masih ada ya, selama dia masih bertahan di atasnya 785. Menurut saya sih untuk saham-saham konstruksi BUMN ini masih cukup bagus ya. Memang kalau kita perhatikan dari sebelumnya ini ya, ketika dari sebelumnya di sini dia sideways, kemudian dia berhasil breakout. Kadang-kadang minggu depannya dia bisa aja low-nya sampai hampir setengahnya dari candle yang sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya minggu ini dia tiba-tiba koreksi lagi di bawah 785 ya. Jadi ikutin aja. Yang penting adalah selama dia bertahan di atas 785, menurut saya sih peluangnya masih cukup bagus untuk naik ke target price berikutnya di 950 dan 1045. Itu untuk ADI. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh buy-nya bertahap aja, pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau untuk daily chart-nya, ini garis-garisnya juga sudah saya bantu ya, gambarkan ya. Area buy on weakness kalau mau buy ya, tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 785. Jadi ini sudah saya bahas di sini ya. Memang kalau kita perhatikan sebelumnya Pak Sunar ini 785 kemudian naik sampai di high-nya di sini dia gagal ya. Ini high-nya kita lihat 835 kemudian turun ya. Kemudian minggu lalu dia sempat nyentuh 835 kemudian penutupannya di 815 ya, hari Jumat ya, tanggal 23 Juni. Nah, apakah minggu ini dia berhasil naik lagi? Sebenarnya strateginya mudah banget ya. Memang di sini kalau kita perhatikan MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini 785 adalah area yang pentingnya ya. Jadi kalau dia selama bertahan di atas 785, menurut saya peluangnya masih cukup bagus untuk target sampai 935. Mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja, naik ke atas 835, boleh tambah lagi atau average up. Atau yang belum punya mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya 880, tambah lagi boleh, target price berikutnya 935. Jadi sebenarnya untuk ADI ini peluang kenaikannya masih cukup bagus. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga. Strateginya mudah banget, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop atau stop loss, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Wika. Untuk Wika di sini juga sudah saya gambarkan area support resistennya. Memang kalau kita perhatikan kenaikannya Wika ini nggak setinggi ADI ya, seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan selama dia bertahan di atasnya 955 masih ada peluang untuk capai target sekitar 1145 ya, atau 1180. Ini resistennya berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang kalau saya tarik dari sini ya, ini area swing low sebelumnya di sini ada area resisten terdekatnya di 1040. Itu adalah acuannya kalau mau tambah lagi atau average up ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi memang ini memang masih sideways di bawah ya. Jadi cenderungnya memang sideways-nya di jalur downtrend-nya. Jadi jangan terlalu banyak kalau mau ambil WK, buy-nya bertahap aja. Kalau kita perhatikan di sini high yang terdekat ya, swing high terdekat di 1005. Jadi minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 1005, menurut saya sih kalau yang mau buy silakan ya, atau mau tambah lagi atau average up silakan. Naik ke atas 1040 tambah lagi, target price berikutnya di 1145 dan 1180. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 955, maksimum di 895. Itu untuk Wika ya. Nah, kalau dari daily-nya di sini memang sebelumnya saya sudah gambarkan area buy-nya on weakness-nya paling enak sih atau lebih amannya di 1050 ya. Memang terakhir dia sudah berhasil naik, kemudian dia gagal ya. Tapi kita jangan terlalu kaku, bukan berarti ini nanti naik ke atas 1050 pasti bakalan turun lagi, belum tentu ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Mau coba-coba buy sekarang boleh aja, atau sekalian tunggu breakout ke atasnya swing high di sini ya, 1005 kita buy, naik ke atas 1050 tambah lagi. Memang kecenderungannya ini masih downtrend, tapi ini kalau kita lihat dari beberapa bulan terakhir ya, ini cenderung masih sideways di bawah ya. Downtrendnya sudah cukup melandai lah seperti itu ya. Jadi kalau mau spekulasi nyicil
istilahnya ya, boleh aja belinya bertahap aja. Kalau kita bicara mengenai nyicil, itu kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Bukan berarti kalau nyicil itu kalau posisi sekarang kalau turun lagi tambah lagi, turun lagi tambah lagi, bukan ya. Itu namanya average down ya. Jadi strateginya itu kalau saham-saham yang lagi downtrend ya, itu lihatnya ke atas, jangan lihat ke bawah. Kalau kita langsung istilahnya nyicil, kalau turun lagi tambah lagi, turun lagi tambah lagi, ya makin dalam ya, seperti itu ya. Jadi strateginya seperti itu, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk WSKT. Nah, untuk WSKT ini kalau kita lihat di sini ya, dia juga terlihat sudah mulai rebound ya di sini ya, weekly-nya. Jadi naik ke atas 550, yang mau spekulasi buy on weakness boleh aja ya. Memang kecenderungannya masih tangkap pisau jatuh ya di sini ya. Jadi kalian aja lebih baik tunggu breakout ke atas 585 ya, seperti itu ya. Naik ke atas 585 barusan buy. Berikutnya setiap lipatan, mungkin setiap lipatan 20 atau 25 rupiah kalau mau tambah lagi atau average up. Itu untuk WSKT ya. Target price dekatnya di 695 dan 750. Memang kondisinya masih cenderung downtrendnya masih cukup kuat ya, walaupun ini sideways ya untuk WSKT. Jadi di antara konstruksi BUMN yang saya bahas ini ya, yang saya punyai adalah ADI dan Wika ya. Jadi saya sudah share juga di grup kecil saya ya mengenai dua saham tersebut di atas. Yang kira-kira berminat ya, mungkin yang saya sarankan sih ADI atau Wika ya sejauh ini ya. Kurang lebih sih seperti itu. Ini weekly-nya. Kemudian dari daily chart-nya kalau kita perhatikan ya, ini garisnya 550 sudah saya berikan ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 550, ada baiknya sih kurangi posisi ya. Kalau dia turun di bawah 505, jual dulu semuanya. Memang MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, tapi menurut saya sih secara primary trend masih resiko ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 585, kalau mau buy silakan ya, yang belum punya ya. Jadi kalau buy sekarang sebenarnya boleh aja, atau tunggu sekalian breakout ke atas ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atasnya swing high di sini 585 boleh buy, naik ke atas 615 garis saya ya, atau pakai acuan swing high di sini 610 boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya 650, 675 dan 700. Itu untuk WSKT. Ya mudah-mudahan aja dia sukses naik. Sejauh ini sih masih cenderung sideways di bawah ya, masih resiko juga. Jadi belinya bertahap aja. Apakah ketinggalan Pak Sunar untuk konstruksi BUMN? Menurut saya sih belum ya. Jadi masih cenderung di bawah ya. Makanya memang beberapa minggu yang lalu ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, konstruksi BUMN kok belum dibahas sampai sekarang gitu ya. Ya, jadi ini saya bahas untuk konstruksi BUMN ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk PTPP. Jadi PTPP juga weekly chartnya ini sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya, support resistennya. Jadi di sini kita lihat dia masih testing area sekitar 960 ya resistennya ya. Kalau posisi sekarang mau buy boleh nggak Mas Sunar? Mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 860. Tapi saran saya kalau belum punya tunggu aja kalau dia breakout dari swing high sebelumnya di sini ya 990 ya. Jadi naik ke atas 990 kita boleh buy. Berikutnya kita belinya bertahap aja ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop atau stop lossnya. Jadi kurang lebih seperti itu strateginya. Bertahap aja. Resisten terdekatnya di 1075 dan 1175. Sebenarnya masih ada peluang ya sampai 1315 ya target price-nya untuk PTPP selama dia bertahan di atasnya 960 ya. Jadi masih testing 960 kurang lebih seperti itu ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Kemudian dari daily chart-nya di sini kalau kita perhatikan ini area buy sudah pernah saya gambarkan di 1000 ya sebelumnya. Jadi 960 kemudian dia berhasil naik, kita belinya mulai dari 1000 ya. Atau pakai acuan dari swing high di sini aja ya kalau mau ya. 990 ke atas kita buy. Berikutnya mungkin setiap kelipatan 20 rupiah atau 30 rupiah ya kalau mau naik lagi tambah lagi ya. Kalau naik lagi tambah lagi maksud saya. Target price dekatnya 1055 dan 1100-an kurang lebih ya. Jadi sebenarnya masih ada harapan untuk PTPP untuk rebound ya, naik lagi ya terus ya. Tapi belinya jangan terlalu agresif ya, santai aja ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Pakuwon. Jadi untuk Pakuwon memang kalau kita bicara mengenai fear factor dari sektor properti ya, seperti Pakuwon kan sektor properti.
adalah kenaikan suku bunga ya, seperti itu ya. Jadi inflasi kalau naik, biasanya kalau bank sentralnya menaikkan suku bunga ya, sektor properti dia mulai tertekan ya, seperti itu ya. Nah, untuk pawon ini area buy on weakness-nya sudah pernah saya sebutkan di 462 ya. Jadi buy on weakness itu maksudnya kalau dia koreksi pullback ya, seperti ini ya. Kemudian dia berhasil rebound mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Memang kalau kita perhatikan di sini, ini arahnya masih cenderung downtrend ya, seperti itu ya. Tapi ini sudah masih berjuang untuk naik ke atas ya. Kalau dilihat dari candlenya lumayan menarik ya. Candlenya itu minggu lalu dia higher high, higher low, dan higher close ya, dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jadi kalau mau buy minggu ini boleh aja, atau sekalian tunggu naik ke atas 505 ya. Kita buy target price terdekat di 545 dan 595 atau sekitar 600-an kurang lebih lah ya. Ini target price-nya untuk Pakuwon ya. Jadi ini support resistennya untuk weekly-nya. Kemudian untuk dari daily-nya, garis-garisnya banyak ya. Ini sebelumnya saya tarik garis Fibonacci retracement. Kalau kita perhatikan Fibonacci retracement 61,8%, itu adanya di area sekitar 476 ya. Di sini ya. Dan di sini adalah garis-garis area buy on weakness ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 484 selama dia bertahan di atas yang 476 ya, ini ya. Pakai acuan low yang di sini. Menurut saya sih dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 505 ya minggu ini ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi, naik ke atas 520 tambah lagi, breakout 530 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih setiap lipatan Rp10 lah kalau mau tambah lagi atau average up untuk Pakuwon. Yang ingin tahu mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension bisa nonton 3 video ya. Ada linknya di video deskripsi bawah ini untuk edukasinya. Silakan ditonton. Jadi ini masih ada harapan selama dia bertahan di atasnya 476 kurang lebih seperti itu ya. Belinya bertahap aja, santai aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau naik kita tambah lagi. Volumenya juga masih cenderung kecil ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk CTRA ya. Kalau kita perhatikan untuk CTRA ini weekly-nya memang sudah pernah saya gambarkan di sini 885 ya. Jadi kalau dari bawah dia masih resiko, tapi kalau dia sudah mulai naik ke atas ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini sudah mulai naik ke atas 885. Dan sebelumnya, kalau kita lihat dari downtrend sebelumnya ya, kalau dia dari bawah ke atas sudah mulai berhasil naik ke atas 885, untuk CTRA ini masih menarik ya. Dia masih bisa target price-nya di 950 dan 1000-1005an ya kurang lebih ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, karena arahnya masih primary trend-nya masih downtrend ya. Ini dari weekly chart-nya aja kelihatan ini turunnya masih cenderung kuat ya. Walaupun di sini candlenya maaf ya tadi daily chart ya, tapi garis-garisnya di weekly ya. Jadi ini weekly chartnya kalau kita lihat candlenya seperti hammer, ekornya panjang ya. Nah ekor panjang itu berarti pasti rebound Pak Sunar. Sebenarnya sih belum tentu ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya ekor panjang ke atas, walaupun dia high di sini, kemudian dia gagal lagi ya. Jadi karena memang arahnya masih downtrend ya. Seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini 1 2 3 4 merah yang mudah-mudahan aja hijau ya. Tapi jangan perpatokan seperti itu karena kalau kita lihat ini sebelumnya bisa merah lebih dari 4 minggu ya. Jadi belum tentu, tapi menurut saya sih kalau dia bertahan di atas 885 menurut saya sih lumayan menarik ya seperti itu ya kalau mau buy. Istilahnya spekulasi buy on weakness di bawah ya. Kemudian kalau kita lihat dari daily chart-nya memang ini strong, downtrend-nya masih strong banget ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Dan harganya masih di bawahnya 950. Jadi sebenarnya kalau mau buy sekarang itu resiko ya, terus terang aja. Walaupun ini mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar ini kan volumenya naik, kemudian harganya naik ya, seperti itu ya. Berarti sudah aman, belum tentu ya. Jadi minimal paling cepatnya menurut saya sih pakai acuan yang di sini aja 910 ya. Ini kalau dari daily chart-nya ya. Jadi naik ke atas 910 boleh buy untuk CTRA. Tapi buy-nya sih jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 950 itu boleh tambah lagi atau average up ya. Targetnya di sekitar 980 dan 1000 ya. Kurang lebih seperti itu untuk CTRA. Maaf. Jadi belinya bertahap aja. Selama di atasnya 910 menurut saya sih peluangnya bisa sampai 1100 bisa ya. Seperti itu ya. Memang kalau industrinya memang propertinya masih lesu ya. Masih belum bergairah. Tapi kadang-kadang memang kalau kita bicara mengenai harga saham ya, kalau bisnisnya lesu belum tentu harga sahamnya juga lesu, belum tentu ya. Kadang-kadang emitennya mungkin ya, saya bilang mungkin ya,
Mungkin dia kalau bisnisnya lesu ya yang punya mungkin dia bisa aja dia goreng sahamnya pakai nama lain atau nama akun lain kan bisa aja seperti itu ya. Ya mungkin ya, jadi nggak pasti ya. Jadi kita jangan terlalu kaku, wah Pak Sunar itu bisnis properti kan lesu. Ya yang penting kan kita fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Karena kita kan kalau bicara mengenai trading, kalau investasi sebenarnya juga hampir sama ya. Bahkan boleh dikatakan sama ya. Yang penting kan kalau keuntungan dari saham itu ya baik investor maupun trader itu kan ada dua. Yang pertama adalah dividen ya, cash dividen ya atau dividen saham. Tapi kebanyakan sih cash dividen yang lebih disukai ya. Kemudian kedua keuntungannya kan dari capital gain ya seperti itu. Jadi kita fokus di pergerakan harga sahamnya. Sejauh ini memang masih downtrend untuk CTRA. Buy-nya bertahap aja. Tunggu naik ke atas 910 ya, itu saran saya ya. Kalau sekarang buy sih boleh aja tapi jangan terlalu banyak lah ya. Masih cenderung downtrend ya. Jadi masih resiko juga. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah saya bahas. Ada 6 saham ya. Jangan lupa cek playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk saham-saham yang lainnya. Untuk periode minggu ini tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 1 Juli 2022. Ya kurang lebih cukup ya. Sekian. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.